Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Mustika. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi 3C jurusan Dharma Duta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsis Padma Purana yang berjudul Siwa Sarma. Berbagai resi dari segala aliran datang untuk mendengarkan cerita Padma Purana dari Lomaharsana, dan Lomaharsana menjelaskan tentang cerita Siwa Sarma. Di suatu hari terdapat kota yang bernama Dwaraka. Kota tersebut terdapat seorang Brahmana yang bernama Siwa Sarma. Siwa Sarma itu adalah seorang Brahmana yang sakti dan sangat terpelajar dalam kitab-kitab suci Weda. Selain itu, Siwa Sarma itu adalah resi yang suka melakukan yatnya atau korban suci. Siwa Sarma ini mempunyai 5 orang anak, yaitu yang pertama bernama Yatnya Sarma, yang kedua bernama Weda Sarma, yang ketiga bernama Dharma Sarma, keempat bernama Wisnu Sarma, dan yang terakhir bernama Soma Sarma. Kelima anaknya ini sangat setia dan berbakti kepada Siwa Sarma, tetapi Siwa Sarma tidak yakin akan kesetiaan kelima putranya, dan dia ingin memberikan ujian kepada kelima anaknya tersebut. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Siwa Sarma membuat ilusi seolah-olah istrinya tersebut meninggal. Setelah itu dia menguji anaknya yang pertama, yaitu Yatnya Sarma. Yatnya Sarma dipanggil oleh Siwa Sarma dan memberitahukannya bahwa ibunya telah meninggal, dan Siwa Sarma menyuruh Yatnya Sarma untuk memotong mayat dari ibunya dan membersihkan agar rumah dari Siwa Sarma itu tidak kotor. Setelah itu, tanpa berpikir panjang, Yatnya Sarma pun mau melakukan hal tersebut tanpa berpikir panjang lagi. Dari situ Siwa Sarma menyatakan bahwa anaknya yang pertama itu sangat berbakti dan patuh terhadap perintah ayahnya. Yang kedua, Siwa Sarma ingin menguji kesetiaan anaknya yang kedua, yaitu Weda Sarma. Yang pertama dilakukan oleh Siwa Sarma adalah membuat atau menciptakan wanita cantik dan menyuruh wanita tersebut untuk menyukai Weda Sarma. Setelah itu, Siwa Sarma mulailah memanggil anaknya yang kedua, yaitu Weda Sarma, dan memberitahukan kepada Weda Sarma bahwa ibunya telah meninggal dan dia ingin menikah lagi dengan wanita cantik tersebut. Dan Siwa Sarma menyuruh Weda Sarma untuk memberitahukan wanita tersebut. Tanpa berpikir panjang, Weda Sarma mulai menyamperin atau menyampaikan pesan itu kepada wanita cantik tersebut, tetapi wanita itu tidak mau, dan malahan wanita itu ingin menikah dengan Weda Sarma. Tetapi Weda Sarma pun juga tidak mau karena ini adalah perintah dari ayahnya. Setelah berbincang lama dan melakukan negosiasi, wanita tersebut mau menikah dengan Siwa Sarma, tetapi dengan syarat Weda Sarma harus memotong atau memenggal kepalanya sendiri sebagai hadiah pernikahan dari wanita tersebut. Tanpa berpikir panjang, Weda Sarma pun mau melakukan hal tersebut dan memotong kepalanya sendiri. Maka dari itu, Siwa Sarma menyatakan bahwa anaknya yang kedua juga
sangat berbakti dan setia terhadap ayahnya. Selanjutnya, dia ingin menguji kesetiaan anaknya yang ketiga, yaitu Dharmasarma, dengan cara memberikan penggalan kepala dari anaknya yang kedua atau kakaknya Dharmasarma ini, dan diberikan kepada Dharmasarma. Setelah itu Dharmasarma ini meminta anugerah kepada Dewa Dharma, meminta agar kakaknya dihidupkan kembali, agar selain itu agar Dharmasarma dan Wedasarma masih tetap bisa patuh dan setia terhadap perintah dari Siwasarma. Tanpa berpikir panjang, Dewa Dharma pun menganugerahi hal tersebut dan menghidupkan kembali kakaknya yang kedua. Setelah itu, Wedasarma dan Dharmasarma pergi untuk mencari Siwasarma dan bersujud di depan Siwasarma. Setelah dari itu, Siwasarma pun menyatakan bahwa anaknya yang ketiga juga sangat berbakti dan setia kepada Siwasarma. Selanjutnya, Siwasarma menguji anaknya yang keempat yang bernama Wisnusarma. Dia mulai memanggil Wisnusarma dan memberitahukan kepada Wisnusarma bahwa dia ingin menikah lagi dengan wanita cantik itu, tetapi wanita itu tidak mau karena wanita cantik itu tidak mau menikahi pria yang tua dan penyakitan. Maka dari itu Siwasarma menyuruh anaknya yang keempat ini untuk pergi ke kayangan Dewa Indra untuk mendapatkan tirta amerta. Tanpa berpikir panjang, Siwasarma ini mau menuruti perintah dari ayahnya. Wisnusarma maksud saya, mau mengikuti perintah dari Siwasarma. Selain itu, Dewa Indra pun mendengarkan percakapan mereka berdua itu, dan Dewa Indra pun ingin menguji Wisnusarma itu. Pergilah dia ke kayangan Dewa Indra. Di perjalanan dia diganggu oleh bidadari yang sangat cantik yang bernama Menaka. Itu adalah utusan dari Dewa Indra. Dan Menaka ini mulai menggoda Wisnusarma, tetapi Wisnusarma ini tidak tergoda dengan hal tersebut. Dia tetap melanjutkan perjalanan itu. Setelah itu Dewa Indra pun menguji lagi dengan mengutus raksasa dan hantu untuk mengganggu Wisnusarma, tetapi Wisnusarma malah tidak gentar dengan hal tersebut. Dia malah mau melanjutkan perjalanannya. Setelah itu Wisnusarma pun sampailah di kayangan Dewa Indra, dan Dewa Indra pun menemui Wisnusarma. Setelah itu Wisnusarma diberikan tirta amerta atau air kehidupan, air keabadian itu oleh Dewa Indra. Setelah dia mendapatkan tirta amerta itu,
dia pun pergi pulang dan menemui ayahnya. Setelah itu Tirta Amerta itu diberikanlah kepada ayahnya, yaitu Siwa Sarma. Maka dari itu Siwa Sarma menyatakan bahwa anaknya keempat juga sangat setia dan berbakti kepada perintah ayahnya, sehingga dia mendapatkan Tirta Amerta itu. Selanjutnya yang dilakukan Siwa Sarma adalah mengumpulkan keempat anaknya tersebut dan memberitahukan bahwa keempat anaknya ini diuji oleh Siwa Sarma. Setelah itu dia menghidupkan kembali istrinya atau ibu dari keempat anak ini. Setelah itu dengan kekuatan yang dimiliki oleh Siwa Sarma, nah Siwa Sarma ini mengutus keempat anaknya ini pergi ke kayangan Dewa Wisnu atau ke Wisnu Loka. Setelah itu tinggallah anak terakhir, yaitu anak kelima dari Siwa Sarma yang bernama Soma Sarma. Nah, Soma Sarma ini diberikan pot yang berisi dalamnya itu berisi Tirta Amerta oleh Siwa Sarma. Dia disuruh menjaga pot tersebut agar pot itu tidak hilang. Sementara Siwa Sarma dan istrinya akan pergi berkeliling ke tempat-tempat suci. Soma Sarma mau melakukan hal tersebut dan pergilah kedua orang tuanya itu. Nah, Soma Sarma pun mulai menjaga pot tersebut. Setelah itu Siwa Sarma sebenarnya sedang menguji kesetiaan dari anaknya yang kelima ini. Sehabis itu Siwa Sarma membuat alibi atau membuat rencana dia ingin dirinya dan istrinya itu mengalami sakit lepra. Dengan sakit itu pun itulah dia kembali ke rumah dan pulang. Sesampainya di rumah, dia Siwa Sarma menyuruh Soma Sarma untuk mengobati dirinya dan menyuruh Soma Sarma untuk mengembalikan pot yang berisi Tirta Amerta itu. Pergilah Soma Sarma untuk mengambil pot yang berisi Tirta Amerta itu. Setelah itu dengan kekuatan yang dimiliki Siwa Sarma ini, Siwa Sarma mulai menghilangkan isi dari pot tersebut, menghilangkan Tirta Amerta yang ada di dalam pot itu. Sontak Soma Sarma ini terkejut kenapa isinya itu kosong, padahal sudah dijaga dengan baik. Dengan kekuatan yang dimiliki Soma Sarma dan tapa berata yang dilakukan, dia mengembalikan isi Tirta Amerta tersebut ke dalam pot, lalu memberikannya ke ayahnya kembali. Siwa Sarma pun merasa puas dengan hal tersebut karena kelima putranya itu sangat setia dan berbakti kepada Siwa Sarma. Setelah itu Siwa Sarma dan istrinya pergi ke kayangan Dewa Wisnu atau Wisnu Loka. Pergilah dia ke sana. Setelah itu tetapi Soma Sarma tetap tinggal di rumahnya dan melakukan tapa brata. Tetapi saat dia lakukan tapa brata, dia diganggu oleh raksasa dan dikejutkan oleh raksasa, sehingga Soma Sarma terkejut dan meninggal. Nah,
dengan hal tersebut, di kehidupan selanjutnya Soma Sarma ini lahir kembali menjadi raksasa. Walaupun wujudnya itu adalah seorang raksasa, tetapi dengan tapa beratanya tersebut dia dianugerahkan dan dia adalah pengikut setia dari Dewa Wisnu. Baik, sekian cerita sinopsis dari Padma Purana yang berjudul Siwa Sarma. Insiden yang saya ambil itu adalah pada saat Siwa Sarma menguji kelima putranya itu, karena Siwa Sarma itu ragu dan ingin menguji kesetiaan dari kelima anaknya tersebut. Alhasil kelima anaknya tersebut semua sangat berbakti dan patuh kepada perintah Siwa Sarma. Amanat yang saya dapat pada cerita ini adalah pengabdian kepada orang tua. Nah, di cerita itu menyebutkan bahwa bukan hanya ayah yang kita hormati, tetapi kita juga harus menghormati ibu. Selain itu, kelima putra dari Siwa Sarma ini mau berkorban demi orang tuanya agar orang tuanya itu mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Baik, sekian pemaparan saya terkait dengan cerita Padma Purana yang berjudul Siwa Sarma. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.